Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Aryo Juniarto Wicaksono dari UTI Jakarta, jurusan Informasi. Di video ini saya akan menerangkan tentang tugas kedua jaringan komputer mengenai perintah-perintah yang bisa kita uh, bisa kita bisa kita instruksikan di CMD, teman-teman. Yang pertama adalah CD. CD ini tuh gunanya untuk pindah direktori, teman-teman. Contoh misalkan buka buka ini ya, buka file ya. Terus kita pengen ke ini teman-teman, dokumen misalkan yang ini ya teman-teman ya. Berarti di sini CD dokumen. Tuh, ntar dia langsung ke CD dokumen teman-teman. Terus ada CLS, terus ada CLS ya teman-teman. Ini diganti dulu CD-nya. CD. Balik lagi ya teman-teman ya. Oh, ntar dia balik lagi. eh ada fungsi CLS ya teman-teman. Di sini CLS itu singkatannya dari clear screen. Itu digunakan untuk membersihkan semua tampilan yang ada di sini teman-teman. Jadinya kalau misalkan kita ketik CLS ini teman-teman, hilang semua. Udah tinggal C user error gitu doang. Oke. Terus ada CLS slash tanda tanya. Tanda tanya gini. Nah, apa namanya, CLS slash tanda tanya ini maksudnya ngejelasin tentang si fungsi CLS itu. Nah, ada tulisannya CLS tanda tanya itu kan clear the screen, artinya ya bersihin tampilannya kayak gitu teman-teman. Oke. Terus habis CLS ada dir ya teman-teman. Dir itu tuh untuk menjelaskan isi yang ada di directory kita gitu teman-teman. Contoh misalkan saya pakai user eser, terus tadi kita cd dokumen. Ini teman-teman, terus kita dir. Nah, itu tuh ada banyak banget tuh. Jadi itu ngejelasin ada apa isinya yang ada di folder dokumen ini. Ada banyak tuh, ada macam, ada tugas-tugas, ada segala macam tuh. Kayak gini teman-teman, oke. Terus dir tanda tanya, ntar kita balikin dulu ya teman-teman ke eser, ke esernya ya, balik lagi. Oke. Terus dir slash tanda tanya itu maksudnya untuk menjelaskan fungsi-fungsi apa atau instruksi-instruksi apa yang bisa digunakan untuk jalan di fungsi dir. Ini ada A untuk display files, B uh, untuk apa namanya ngelihat formatnya itu secara apa ya, format mentahnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dokumen ya format format mentahnya gitu. Terus ada C, ada D segala macam, teman-teman ntar bisa pilih di sini gitu. Oke. Terus habis dir ada IP config ya teman-teman. IP con eh IP config ini itu digunain untuk menampilkan informasi-informasi jaringan yang terhubung di komputer kita atau PC kita atau perangkat kita, mulai dari IP address, netmask, gateway, hostname, dan lain sebagainya teman-teman ya. IP config boom. Tuh, itu kan ada banyak tuh Windows IP configuration untuk ini informasi Ethernetnya. Ini ada IP address-nya nih, IP address versi 6-nya, ada IP address versi 4-nya, ada gateway, terus ada medianya, ada DNS, ada untuk LAN-nya, ada WiFi segala macam. Ini config ini ntar ngejelasin apa namanya
network atau jaringan apa aja yang terhubung sama si komputer kita gitu. Terus ada lagi config slash all, ya kayak gini, config slash all itu sebenarnya ipconfig config ipconfig slash all itu ngejelasinnya kurang lebih hampir sama kayak ipconfig biasa. Cuman ini lebih ada tambahan sedikitnya, jadi kayak lebih lengkap gitu informasinya gitu teman-teman. Salah satu informasi tambahannya itu adalah pengaturan di NS, ya pengaturan di NS nih teman-teman, sama MAC-nya gitu teman-teman. Pengaturan DNS sama pengaturan MAC-nya gitu. Jadi lebih lengkap aja dibandingin sama IP config biasa gitu. Terus habis IP config sama IP config slash tanda tanya ya teman-teman. IP config slash tanda tanya itu menampilkan bantuan berupa penjelasan perintah-perintah apa yang bisa digunain di perintah ipconfig ini teman-teman. Tuh, ada penjelasannya. Kalau misalkan ipconfig itu apa, kan kegunaannya untuk apa, terus ada apa namanya? Perintah apa aja yang bisa dipakai di ipconfig ini, ada macam-macam itu, ada tanda tanya, ada all, release 6, renew segala macam. Ada ini juga nih example ipconfig all berarti semua lebih detail ya, detail information, renew all adapter segala macam banyak ya di sini. Jadi untuk menjelaskan ipconfig itu fungsi apa sama perintah-perintah apa yang bisa dipakai di ipconfig gitu teman-teman. Ada banyak tuh. Ada renew segala macam bla 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 gitu. Terus habis ipconfig tanda tanya ada ipconfig release. ipconfig slash release. ipconfig slash release ini itu digunain untuk ngelepas atau ngeriset semua settingan IP address atau settingan jaringan yang ada di komputer kita sekarang. Misalkan sekarang kan komputer saya kan lagi nyambung ke WiFi. Kalau misalkan di rilis itu semua konfigurasi jaringannya, konfigurasi connectionnya itu dilepas semua atau di reset semua. Tuh, jadi nggak tahu tuh apa namanya, jadi Ethernet adapter bla bla bla, terus unknown adapter tadi kan udah ketahuan tuh adapternya pakai apaan, tuh wireless LAN karena saya pakai WiFi jadi wireless semua, wireless WiFi segala macam. Tapi pada saat di configuration-nya di rilis ya atau di reset lagi gitu, itu jadi nggak tahu tuh unknown adapter segala macam, jadi harus kurang apa namanya, harus ngulang lagi dari awal gitu. Tuh media disconnected segala macam tuh, gateway-nya juga nggak ada, DNS-nya juga nggak kesambung, jadi benar-benar semua semua format koneksi yang komputer saya pakai ini di reset semua, nggak ada, hilang semua gitu teman-teman. Oke, terus untuk ngebalikinnya itu pakai IP config renew yang ini teman-teman, ya. IP config slash renew, IP config slash renew. Oke. Oke, teman-teman, udah pada saat udah di IP config renew, kita udah dapat lagi apa namanya, format jaringannya. Tuh udah dapat tuh wireless LAN adapter WiFi-nya, udah dapat IP address-nya, udah dapat gateway-nya segala macam. Tadi kan sebelumnya di sini nggak ada ya. Bentar. Gateway-nya udah nggak ada, default gateway-nya nggak ada. Di sini udah ada nih 129 bla 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 gitu teman-teman. Oke. Terus habis IP config release renew udah. Terus ada IP config display DNS.
display DNS. Nah, IP conflict display DNS ini untuk menampilkan DNS atau domain name system yang tersambung di komputer kita. Gitu teman-teman. Misalkan kita kan nyambung ke internet nih. Ya kan, terus lokal DNS yang nyambung ke komputer kita tuh apa aja gitu. Tuh, ada untuk sekarang ada banyak nih. Pokoknya ini teman-teman ya nih, ya apa namanya yang DNS yang lagi komputer saya dapat itu ya. Ini kan lagi nyambung ke WiFi nih. Ya kan komputer saya terus lagi nyambung ke DNS ada DNS apa aja terus ntar dikasih tahu di sini ada WhatsApp karena saya juga lagi buka WhatsApp ya. Ada WhatsApp juga ada macam-macam sih ada banyak banget. Tuh, ada Windows, ada Teams, ada segala macam. Ini untuk penjelasin kita nyambung ke DNS apa aja gitu. Ada ke Google, kan? Kayak gitu teman-teman. Habis DNS display, habis itu ada IP config slash flash DNS. Flash DNS. Flash DNS, oke. Okay? IP config flash DNS ini itu gunanya untuk mengosongkan atau mereset DNS ini teman-teman. Jadi DNS-nya ini nih akan kereset semua gitu teman-teman. Tuh, udah nggak ada lagi tuh DNS-nya. Yang ininya udah nggak kesambung lagi gitu teman-teman. Terus habis itu IP config register DNS itu tuh untuk ngebalikin lagi gitu teman-teman. Kan tadi kan kita kan udah disconnect semua ke DNS ya. Ini untuk connect lagi ke DNS-nya gitu teman-teman. Gitu. Oke. Habis IP config register DNS ya. IP config register DNS. Oke, register DNS. Habis itu ada ping ya teman-teman, ping. Ping ini nih perintah untuk apa ya lebih tepatnya kayak mengetes gitu teman-teman, mengetes jaringan komputer kita. Mengetes lebih kepada ngetes kualitas jaringan di komputer kita gitu teman-teman. Misalkan ping tuh. Ntar di sini ada menu-menunya ya teman-teman. Ada banyak menu perintahnya untuk ping. Ada TA segala macam. Yang T itu untuk spesifik host teman-teman ya. Pulih, time out. Banyak teman-teman gua. Terus timestamp terus click source. Coba kita ping. Ini teman-teman ya. Ini ping menunya udah ada banyak banget. Untuk routing compartment identifier, source address, to use, segala macam kayak gitu teman-teman. Habis ping ada netstat teman-teman. Netstat itu digunakan untuk menampilkan informasi statistik mengenai koneksi jaringan yang ada di komputer kita gitu teman-teman. Ibarat kayak task manajernya gitu. Kalau task manager kan ya apa namanya kayak rangkuman kegiatan kita selama komputer ini nyala gitu kan. Kalau misalkan di Netstat itu kayak task manager, cuman bukan kalau task manager kan aplikasi-aplikasi di komputer kita. Kalau misalkan Netstat itu rangkuman tentang jaringan yang
lagi terhubung sama kita gitu teman-teman. Net, network status ya artinya. Tuh, tuh ini ada TCP, ada apa namanya IP address-nya, apa namanya? Kita nyambung ke IP address mana aja tuh. Ya, kita lagi nyambung IP address ke mana aja ada banyak banget. Ada banyak banget tuh teman-teman ya. Kita nyambung kemana aja tuh ada banyak banget tuh. Terus habis Netstat ada Tracer. Tracer ini perintah untuk memberikan informasi rute yang dilewati data kita pada saat pengen nyambung ke internet gitu gitu, gitu teman-teman. Jadi pada saat kita register data gitu, cetak gitu datanya ke register, itu kan pasti kan nyambung ke internet gitu kan, ngelewatin internet gitu kan, kabelnya apa segala macam. Nah, si Tracer ini tuh untuk memberikan informasi data kita tuh udah ngelewatin mana aja gitu teman-teman pada saat kita lagi tersambung di internet terus kita pengen transfer data atau misalkan kayak ngambil data itu tuh dijelasin apa namanya udah ngelewatin apa aja gitu. Tracer misalkan sebentar teman-teman misalkan kan Tracer ya Tracer terus www. Kan gitu tuh kita kayak rincian seberapa rincian bagaimana ngelewatin si jaringannya itu teman-teman tuh 1 millisecond di IP address ini terus 3 millisecond ngelewatin IP address ini terus 3 millisecond lagi ngelewatin IP address ini kayak gitu-gitu teman-teman. Tuh udah sampai deh. Jadi dia kayak tracking gitu teman-teman. Tracking data kita udah sampai mana gitu. Ibarat kalau misalkan kalau kita beli paket itu kayak paket kita tuh udah sampai mana gitu, udah sampai DC Cakung misalkan kayak gitu teman-teman. Jadi apa namanya kayak tracking data kita tuh udah sampai mana dalam si jaringannya itu untuk menempuh menempuh IP address tertentu yang contohnya ini Google gitu. Misalkan untuk waktu 1 menit udah nyampe sini, waktu 3 millisecond udah sampai sini, kayak gitu teman-teman. Terus habis tracer, udah tracer udah ada petting. Petting itu digunain untuk ngukur network latensi atau bisa dibilang kayak apa ya? Latensi itu mungkin kayak hambatannya gitu teman-teman kan yang namanya internet pasti ada hambatannya gitu ya. Ini untuk ngukur sih hambatan hambatan internet yang tersambung di komputer kita gitu teman-teman. Ini petting ya, petting. Misalkan ping.
Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman, kayaknya harus pakai IP address-nya deh. Misal setting setting i kayak gini teman-teman. Wah, bisa ya? Target name. Oh, oke. Berarti bisa kayak gini teman-teman. Bentar. Setting 4. Tuh, untuk ke google.com itu latensinya ada apa aja, ntar ini dikasih tahu sama sistemnya gitu teman-teman. Kayak gini teman-teman. Jadi ntar rating terus yang 6 ya. Yang 4 kebetulan pakai tadi kan AP address versi 4 ya. Yang ini nih ntar di dijelasin sama komputernya eh latensinya itu kayak gimana kalau misalkan kita di pengen nyambung ke Google misalkan kayak gini. Latensinya itu kayak gimana gitu. Terus oke, teman-teman, ini tadi yang proses untuk mapping saya skip aja karena itu lumayan lama untuk penyajian informasinya. Jadi tadi ada sekitar berapa menit lagi gitu, jadi daripada nunggu lama langsung saya skip aja, teman-teman. Oke, dari mapping tadi terakhir mapping, sekarang kita ke NS lookup. Oke, NS lookup ini nih buat menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan digunakan untuk mendiagnosis DNS gitu teman-teman. Look up DNS lookup tuh apa namanya defaultnya unknown ya. Oke, exit ya teman-teman. Ini dikasih tahu address address DNS-nya gitu. Terus habis NS lookup ada net SH ya, net NetSH itu digunakan untuk menampilkan dan merubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Itu teman-teman. Oke. Contohnya bentar teman-teman. NetSH. Oke teman-teman, ini saya coba sebentar. Ini teman-teman ya.
Jadinya ini untuk merubah IP address utama kita dari statik menjadi DHCP. Ini ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Untuk habis net SH, kita akan ke route. Oke, teman-teman. Perintah route itu untuk menambah, membuang, atau menekan perintah routing table ke sebuah host. Biasanya digunakan untuk jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router, itu teman-teman. Oh, print. Kayak gini teman-teman. Ini untuk routing tabelnya ini. Terus habis routing itu ada net ya teman-teman. Net ini untuk melihat opsi tampilan pengguna pengguna. Ininya itu untuk melihat opsi tampilan ya, melihat opsi tampilan tampilan pengguna, sesi, mulai, berhenti dan lain sebagainya ya teman-teman. Caranya itu misalkan kayak gini net. Tuh, kayak gini teman-teman ada config file segala macam bla 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 time bla 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 gitu. Ya teman-teman, coba kita coba yang net time. Net time net time Oke, teman-teman, kita bisa nampilin misalkan kayak net user ya, berarti ngejelasin tentang pengguna si komputer yang lagi dipakai ini. Tadi tulisannya kan user accounts for laptop bla 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 bla. User administrator, default akun segala macam gitu-gitu teman-teman. Ya. Terus habis itu net udah terakhir net gitu teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan videonya agak kurang bagus, teman-teman, karena ini saya baru pertama kali untuk buka CMD sekompleks ini, terutama dalam jaringan ya, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin lebih ngerti atau ada tambahan, koreksi atau salah, kasih tahu aja di kolom komentar, teman-teman. Ya, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Nama saya Aryo Juniorto Wicaksono dari UT Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton, teman-teman. Tolong koreksi, teman-teman, sumpah. Terima kasih, teman-teman.